Batam TV, inspirasi Kepri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri terbang berkawan, terbangnya hinggap di atas ranting. Perkenalkan, saya bernama Irwan, putra asli Pulau Pemping. Alhamdulillah, pada hari ini saya dipercaya oleh Museum Raja Ali Haji untuk menjelaskan berbagi informasi tentang tanjak. Sebelum kita mengenal tanjak, di alam Melayu, ikatan kepala itu secara umum disebut dengan destar. Dari destar inilah terbagi beberapa jenis ikatan kepala di alam Melayu. Yang pertama itu tengkolok, yang kedua tanjak, yang ketiga songkok, yang keempat getam, yang kelima semutar. Jadi dari ikatan kepala di alam Melayu barulah terbagi tadi beberapa jenis, yakni tanjak. Di dalam kitab Salatus Salatain dijelaskan oleh Laksmana Hang Tuah. Ada 3 hal yang dipegang oleh orang Melayu. Yang pertama alif, yang kedua ba, yang ketiga ta. Alif simboliknya adalah Al-Quran, berkaitan dengan agama, yakni agama Islam. Yang kedua adalah ba. Ba ini berkaitan, simboliknya adalah keris, melambangkan bangsa, yakni bangsa kita, bangsa Melayu. Yang ketiga ta, tanjak. Tanjak itu melambangkan tanah air, yaitu tanah yang dipijak. Tadi tanjak itu bermakna tanah yang dipijak. Jadi ketika orang tersebut memakai tanjak, dia mengakui tanah yang dipijaknya adalah tanah Melayu. Jadi banyak macam jenis tanjak. Kita akan bahas yaitu tentang tanjak warisan. Jadi tanjak warisan, tanjak yang diwarisi. Tanjak yang diwarisi oleh orang-orang tua kita dulu. Jadi tanjak warisan berarti tanjak yang dipelajari secara turun-temurun, tak asal dalam membuatnya. Dia ada syarat dan ketentuan dalam proses pembuatan tanjak warisan. Jadi tanjak fungsinya yaitu yang pertama taraf kuasa, terus simbolik kerajaan, terus sebagai penghalang peluh di kepala yang turun ke muka. Fungsinya sebagai merapikan rambut, merapikan rambut untuk kegiatan ritual, untuk kegiatan adat istiadat, untuk kegiatan adat. Jadi fungsi tanjak banyak. Jadi kita ketika memakai tanjak, kita tahu fungsi tanjak itu apa. Yang pertama, fungsi dia tadi taraf kuasa. Berarti ketika orang tersebut memakai tanjak, dia tahu posisi dia apa gitu. Contohnya panglima laskar dengan pangkat tertinggi. Jadi jenis tanjaknya ada. Jenis-jenis tanjak yang banyak dipakai di Kepulauan Riau, Batam khususnya, adalah tanjak dengan simpul ketupat palas. Simpul ketupat palas. Jadi ketika orang tersebut memakai tanjak, dia bisa tahu bahawa orang tersebut berasal dari negeri mana. Dilihat dari apa? Dilihat dari simpul yang dipakainya. Kalau jenis simpul ketupat palas, berarti tanjak tersebut adalah tanjak warisan, tanjak yang dipelajari secara turun-temurun. Kalau dia tidak ada jenis simpul ketupat palas, berarti dia jenis tanjak kreasi atau karangan baru. Jadi kalau tanjak warisan,
berarti dia ada ciri khas. Kenapa ciri khasnya simpul ketupat palas? Karena dia menunjukkan tempat si pemakai. Jadi ketika orang tersebut memakai tanjak, ketika orang melihat, dia tahu orang tersebut berasal dari negeri mana. Jadi simpul ketupat palas ini banyak dipakai di daerah kita, daerah Kepulauan Riau. Adab memakai tanjak. Ada 3 adab memakai tanjak dalam kita sehari-hari. Yang pertama, adab memakai tanjak ketika menghadiri suatu majlis. Ketika menghadiri suatu majlis, tanjak yang kita pakai, yang pertama simpulnya di sebelah kanan. Simpul sebelah kanan berarti kita menghadiri suatu majlis, majlis adat, majlis pernikahan, majlis penganugerahan. Jadi ketika kita menghadiri suatu majlis, posisi sebelah kanan. Ketika kita mau adab pergi berperang, bertempur, posisi tanjak dengan simpul di belakang. Jadi ketika orang tersebut memakai tanjak dengan simpul di belakang, dia keluar dari rumah, orang akan melihat, oh, berarti ini dia pergi siap tempur, siap berperang zaman dulu. Jadi dia tahu dengan posisi orang tersebut memakai tanjak. Simpul yang ketiga, simpul menghadap ke depan. Simpul menghadap ke depan ini dipakai oleh sang pelipur, penghibur. Jadi tanjak dengan simpul menghadap ke depan tidak boleh dipakai untuk menghadiri suatu majlis. Dia tak beradab, kecuali yang pakai itu seorang penghibur. Penghibur pelawak kalau kita sekarang ini. Jadi itu jenis-jenis tanjak. Jadi setiap tanjak mempunyai banyak jenis watak ada pada tanjak. Demikian informasi tentang tanjak warisan Melayu yang berada di Museum Raja Ali Haji Kota Batam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, dan kali ini kita bersama Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Kota Batam. Dan pemirsa, sebagai informasi untuk Anda, Kota Batam dikenal sebagai kota industri, pusat ekonomi yang terus bergerak maju. Namun di balik gemerlapnya pembangunan dan deru mesin industri, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu identitas budaya kita. Nah, di kesempatan kali ini spesial dalam rangka Hari Ulang Tahun Lembaga Adat Melayu LAM Kota Batam yang ke-25, kita akan berbincang mengenai satu langkah strategis yang penting. Bagaimana Batam bertanjak merupakan langkah strategis menjaga budaya di kota industri. Dan untuk itu kita akan bersama narasumber kita. Yang pertama ada Yang Mulia Raja Haji Muhammad Amin, yang merupakan Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Kota Batam, atau Datuk Wira Setia Utama. Langsung saja kita sapa beliau. Saya panggil Yang Mulia. Yang Mulia, mungkin sapa sedikit bisa di rumah, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batam TV dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa dengan semua para pemirsa. Saya Yang Mulia Raja Haji Muhammad Amin, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau, Kota Batam. Terima kasih. Baik, Yang Mulia, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Batam TV di kesempatan kali ini. Dan pemirsa Batam TV yang kedua, narasumber kita ada Datuk Ardi Winata yang merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Langsung saja kita sapa beliau. Pak Ardi, saya panggil Datuk Ardi. Datuk Ardi, selamat sore. Ya. Mungkin sapa sedikit bisa di rumah tuh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mungkin biasa di panggung di studio ini panggil Bang Ardi, Pak Ardi. Pak Ardi. Hari ini panggilnya Datuk karena kita spesial panggil saya Datuk. Salah satu ketua, unsur ketua di Lembaga Adat Melayu Kepri Kota Batam yang diterajui oleh Yang Mulia Raja Haji Muhammad Amin. Baik. Nah,
sangat luar biasa kembali berada di panggung ini untuk bersama-sama dengan Yang Mulia Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kepri Kota Batam dalam membahas Batam Bertanjak. Baik. Seperti itu. Ya. Terima kasih itu untuk waktunya sudah datang di Batam TV kali ini. Dan pemirsa, di episode kali ini kita akan mengupas tentang bagaimana upaya pelestarian budaya Melayu, khususnya melalui gerakan Batam Bertanjak, dapat berjalan beriringan dengan pesatnya perkembangan kota ini. Mungkin saya ke Yang Mulia dulu. Yang Mulia, sesuai tema kita hari ini, Batam Bertanjak, langkah strategis menjaga budaya di kota industri. Dan ini sempena ulang tahun LAM Kota Batam ke-25. Kenapa ini isu Batam Bertanjak ini diangkat kali ini di ulang tahun LAM yang ke-25 ini tuh? Silakan. Baik, terima kasih. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa LAM ya itu memang sudah berdiri berusia selama 25 tahun ya. Tepatnya kita lahir tanggal 10 September tahun 2000 ya. Saya masih ingat betul waktu itu kita melaksanakan musda pertama ya di Batam ya, di Hotel Milia Panorama tanggal 10 September 2000 ya. Dan yang uniknya, terus terang uniknya, LAM Batam dibandingkan LAM Kepri, kita awalnya bernama LAM Riau. Jadi LAM Riau Kota Batam, karena waktu itu kita masih berada di Provinsi Riau. Ya, kita tahu bahwa Provinsi Kepulauan Riau itu berdiri, dimekarkan itu pada tahun 2002. Ya, jadi kita usianya lebih tua dari LAM Kepulauan Riau. Ya. Kemudian sempena hari lahir atau hari jadi LAM ke-25 ini, memang kita punya agenda besar. Ya. Sebenarnya ini mimpi yang lama udah kita pendam, sebenarnya baru alhamdulillah sebentar lagi akan terlaksana. Di samping acara Batam Bertanjak, karena memang kita ingin menunjukkan bahwa Batam Bandar Dunia Madani adalah bumi Melayu gitu ya. Tapi ada agenda besar sebelum itu ya, yang dirangkaikan di hari jadi LAM ke-25 itu adalah kita ingin menyatukan ya. Jadi ada acara besar sebelum Batam Bertanjak adalah acara silaturahmi akbar ormas dan paguyuban se-Kota Batam. Yang tadinya kita pikir ini adalah mimpi, tapi ternyata alhamdulillah Allah mudahkan. Ya, sebelum kita bertemu nanti di tanggal 14 September, yang mungkin saya bocorin aja, insya Allah acara kita nanti insya Allah tanggal 14 September pukul 13.30 ya, dimulai pukul 13.30 di Dataran Engku Putri. Ya. Dan insya Allah kita menargetkan lebih kurang 3.000 orang yang akan hadir di acara itu, karena acara itu dirangkaikan dengan acara silaturahmi akbar yang saya bilang tadi. Ya, silaturahmi akbar ormas dan paguyuban se-Kota Batam, yang sebenarnya jumlahnya tak kurang dari 70 ormas dan paguyuban. Alhamdulillah. Sampai sejauh ini kita sudah bisa mengumpulkan mungkin lebih dari 50 ormas dan paguyuban yang sudah menyatakan diri untuk hadir dalam acara hari jadi LAM kita Kota Batam itu. Kembali ke masalah Batam Bertanjak. Ini juga mimpi ya, kita tahu dengan lahirnya ada Masjid Tanja ya. Memang ini bumi Melayu yang kita tahu sangat identik dengan apa itu tanjak, kan itu orang selalu bertanya gitu loh. Tanjak itu adalah tanah yang dipijak. Itu menunjukkan bahwa tanjak itu adalah ikat kepala yang tidak hanya sekedar ikat kepala, karena letaknya di mahkota di kepala, yang memang harus kita agungkan gitu loh. Kita kadang-kadang selalu mendengarkan ada slogan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Di mana ada laki-laki bertanjak, di situ ada perempuan bertudung. Nah, biasa kita lanjut dengan itu. Banyak yang belum tahu tuh. Kalau tanjak itu sendiri tentu kita tahu adalah bagian dari pakaian tradisional Melayu ya, di samping baju kurung Melayu, kain samping ya, terus ada pending, keris dan seterusnya. Tanjak adalah salah satu unsur elemen penting dalam pakaian tradisional Melayu. Dan kita ingin mengangkat itu karena letaknya di atas kepala, menganggukkan ini, dan tanjak hari ini kita tahu tidak hanya dipakai boleh dipakai tidak hanya dengan pakaian Melayu secara lengkap, tapi boleh juga gitu ya, selama itu tidak, misalnya nih, kita tidak mengharapkan ada yang memakai tanjak dengan celana jeans dan baju kaos. Ya, paling tidak dengan kemeja dan sebagainya, kan mudah gitu. Kita hanya bisa memakai tanjak dan insya Allah itu adalah identitas Melayu. Dan besok itu, insya Allah tanggal 10 September, walaupun acaranya kita, terus terang sejarahnya nih, lahirnya 10 September, tapi karena 10 September itu hari ini kebetulan, bertepatan dengan hari jadi LAM, kebetulan bertepatan dengan hari Rabu, makanya acara itu geser sedikit ke hari Ahad dengan 14 September dengan harapan banyak warga Batam, ya elemen masyarakat Batam bisa hadir dalam acara hari jadi kita itu. Ya, jadi insya Allah makanya dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak, menjemput, mengundang seluruh para
pemirsa Batam TV ya dimanapun berada dan semua masyarakat Batam. Ini adalah acara kita. Dan slogan yang kami usung adalah Batam Kampung Kita, ya aman, damai dan sejahtera. Ya, jadi insya Allah besok itu slogan yang kita dengungkan itu, Mas. Jadi kembali Tanjak tadi itu kita ingin semua orang tanpa melihat suku bangsa, gitu ya, siapapun yang berada di bumi Melayu ini dari manapun mereka berasal bisa menggunakan Tanjak pada hari itu. Maka kita sebut dengan hari Batam Bertanjak. Dan insya Allah besok itu semacam launching, ya. Dan nanti setiap tanggal 10 September setiap tahunnya kita akan raikan, ya, kita akan sebut itu sebagai hari Batam Bertanjak. Jadi nanti insya Allah mungkin 10 September 2026, ya, dan seterusnya itu. Tanggal 10 September kita minta masyarakat Batam dimanapun gitu ya, di tempat kerja, di hotel, di mall dan sebagainya pada hari itu mungkin kita bisa menggunakan Tanjak, menunjukkan identitas bahwa kita berada di bumi Melayu. Baik, yang mulia. Tapi untuk di Kota Batam sendiri, ini seberapa populerkah bertanjak bagi masyarakat Kota Batam saat ini? Dan ini tanjak sendiri ini ada berapa jenis sih? Baik, ya. Dan alhamdulillah makanya saya bilang sampai dengan hari ini kita lihat di mana-mana, ya, baik di acara resmi, acara tak resmi, ya, masyarakat kita sangat antusias untuk memakai Tanjak, ya, karena memang itu menunjukkan identitas bangsa Melayu, ya. Salah satunya adalah Tanjak yang kita manai sebagai tanah yang dipijak. Itu tanda mereka untuk menghargai, mengapresiasi. Kan Batam ini, kayak seperti kita bilang tadi, slogan kita adalah Batam Kampung Kita, ya, aman, damai dan sejahtera. Artinya masyarakat ini memang masyarakat heterogen kita di sini, ya, majemuk gitu loh. Semua suku bangsa ada di Batam. Kalau kita tahu Batam ini adalah kayak miniaturnya Indonesia gitu loh. Kita ingin menunjukkan bahwa memang bangsa Melayu adalah bangsa yang welcome dengan siapapun, dan dia disebut dengan bangsa bahari, gitu loh. Besar itu. Jadi Melayu itu bukan suku sebenarnya, dia adalah bangsa. Hari ini kita tahu ada negara serumpun, ya. Bahkan kita tahu di Patani, Thailand, kemudian Mindanao, Filipina, bahkan Melayu itu ada di Madagaskar, Afrika Selatan, ya. Memang Melayu itu besar gitu loh. Belum lagi kalau kita bicara masalah kejayaan kesultanan bangsa Melayu, kerajaan-kerajaan Melayu pada saat itu, ya. Riau Lingga, Johor Pahang dan seterusnya itu gitu loh. Baik, kembali tadi bertanya tentang masalah Tanjak. Saya ingin cerita, kita punya ikon yang luar biasa, ya, itu Masjid Tanjak yang ada di Bandara Hang Nadim. Saya ingin menunjukkan bahwa kalau ada pemirsa yang belum tahu, jenis Tanjak yang digunakan untuk konstruksi, ya, bangunan Masjid Tanjak kita yang di Hang Nadim itu, Bandara Hang Nadim itu adalah menggunakan Tanjak dendam tak sudah. Dendam tak sudah. Contohnya seperti ini, ya. Walaupun sebenarnya saya ingin jelaskan, ya, bahwa Tanjak ini, ya, secara hari ini orang kenal, ya, dia berasal dari Negeri Sembilan Malaysia. Tadi saya bilang Melayu itu bukan suku, tapi dia adalah bangsa. Ya, bangsa besar, ya. Kita tahu Negeri Sembilan Malaysia itu adalah serumpun dengan kita. Tapi kalau kita tilik lagi sejarah, lihat sejarah asal dari yang sebenarnya dari Tanjak dendam tak sudah ini adalah berasal dari Sumatera sebenarnya. Dari balik lagi ke Sumatera. Negeri Sembilan itu kan kita kadang-kadang lihat kebudayaan dan sebagainya itu kan agak identik dengan Padang, Sumatera Barat. Gitu. Ya, waktu itu kita tahu ada kerajaan yang terkenal waktu itu, Pagaruyung. Ya. Makanya Tanjak ini sebenarnya berasal dari Sumatera, bukan dari Negeri Sembilan. Ya. Dan karena Negeri Sembilan adalah negara serumpun sama seperti kita, katanya mereka berasal dari Negeri Sembilan. Oke, nggak ada masalah. Yang mereka mengklaim ini berasal dari sana. Nanti insya Allah akan diluruskan itu. Kenapa dendam tak sudah? Saya ingin sampaikan, dan ini dijadikan ikon Batam. Masjid Tanjak kita itu kalau kita lihat bentuknya seperti ini, ya. Asal mula dendam tak sudah itu adalah dandan tak sudah, dandan bersolek, bersolek, ya. Betul. Makanya kan sangat cocok dengan Batam. Batam hari ini membangun infrastruktur dan sebagainya, dan membangun dan sebagainya itu sudah memang belum pernah selesai. Ada saja kan bangunan-bangunan yang dilakukan oleh pemerintah kita hari ini. Itu artinya cocok dengan sesuai dengan Tanjak yang kita sebut dengan dandan tak sudah tadi. Yang hari ini berubah nama menjadi dendam tak sudah, ya, seperti itu. Saya kira itu berkaitan dengan Tanjak. Tapi kalau yang mulia sendiri lihat, saya juga pakai Tanjak. Ini sudah sesuai dengan pakemnya atau seperti apa? Iya, kebetulan yang Dinda pakai ini adalah Tanjak Mahkota Alam. Mahkota Alam. Dan Tanjak ini berasal dari Kepulauan Riau. Ini Tanjak kita dari Kepulauan Riau, ya. Makanya tadi dengan syarat-syarat yang ada di dalam Tanjak itu sendiri, dari bentuk, nama dan sebagainya, kita bisa tahu bahwa ini dipakai Tanjak dipakai oleh siapa gitu, ya. Terus saya sampaikan untuk dia disebut Tanjak harus punya 4 syarat, ya.
Pertama ada tapak, bengkong, simpul dan solekan. Itu bagian-bagian dari tanja. Oke. Baru dia bisa disebut tanja kalau sudah memiliki 4 unsur syarat ini gitu lah. Alhamdulillah yang dipakai oleh Dinda Mahkota Alam juga sudah memenuhi syarat itu ya. Kalau kita di Kepulauan Riau itu menggunakan simpulnya adalah ketupat palas. Ya. Seperti itu. Ya. Mungkin saya ke Dato Ardi, Pak. Dato Ardi, dari segi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, ini melihat Batam bertanja sebagai daya tarik wisata budaya. Ya. Ini seberapa penting, Pak, budaya Batam bertanja ini diangkat? Gitu. Terima kasih, Ya. Dinda Herman. Jadi izin Yang Mulia, Silakan. dari sudut pariwisata, bahwa sebagai kota pariwisata indikatornya itu 3. Ya. Di mana-mana itu 3. Pertama, kita harus melihat dulu aksesnya, baik akses darat, laut, udara, maya. Maya artinya internet, ya, komunikasi lancar seperti itu. Kedua adalah amenitasnya, daya dukungnya, hotel, restoran, tempat hiburan, shopping mall, dan termasuk kita di Batam sangat luar biasa, ada polisi pariwisatanya, dan tentu yang lain-lain, termasuk rumah sakit dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah atraksi. Nah, atraksi itu dibagi 3 lagi. Pertama ada atraksi alam, alam yang membentuknya, begitu. Berarti ciptaan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, seperti laut, bukit, danau dan sebagainya. Seperti terumbu karang kita di Pulau Abang, seperti ada blue koralnya yang langka di dunia, seperti itu. Kemudian ada atraksi buatan. Nah, atraksi buatan ini apa? Seperti mungkin bazar, festival seni, kemudian juga fashion show, ya, Batam Batik Fashion Week kalau kita punya event itu dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah atraksinya adalah atraksi budaya. Nah, ini dia, ya, atraksi budaya sangat luar biasa. Inisiasi dari Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kepri Kota Batam yang diterajui oleh Ketua Umum kami, Yang Mulia Raja Haji Muhammad Amin, ya, di kepemimpinan kita di periode ini, yaitu menginisiasi sebenarnya Yang Mulia ini ulang tahun, ya. Kita memaknai hari milad, jadi milad yang ke-25. Ini sangat luar biasa. Jadi bagaimana kita memaknai ini? Salah satu itemnya adalah Batam bertanja. Nah, kalau hubungannya dengan pariwisata, ini adalah atraksi budaya. Di samping kita punya kenduri seni Melayu, ya, kemudian ada beberapa kegiatan paguyuban yang lainnya. Kemarin saya juga datang di haulnya salah satu saudara kita dari Trenggalek, Jawa Timur. Nah, itu atraksi budaya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu tanggal 14 September ini, tepatnya di jam pukul 13:30 WIB kita start, ya, Yang Mulia. Itu Batam bertanja. Adanya satu atraksi ini jauh hari kita sudah promosikan karena kita berharap indikator keberhasilan pariwisata Batam itu 2 saja. Bagaimana orang seramai-ramainya datang, kemudian bagaimana length of stay, lamanya tinggal di Batam. Nah, kita menyambut baik dari sudut, walaupun saya sebenarnya salah satu unsur Ketua Lembaga Adat Melayu, tapi sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, artinya menterajui kegiatan kepariwisataan, ekonomi kreatif, dan satu lagi adalah kegiatan kepariwisataan ini adalah atraksi budaya yang sangat baik. Nah, untuk itu kita sangat membantu, sangat mensupport pemerintah Kota Batam di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Batam kita, Haji Amsyakar Ahmad, dan tentunya Ibu Li Claudia Chandra yang juga sudah kita kasih gelar, ya, Yang Mulia, ya. Seperti itu sudah ditabalkan bahwa Batam bertanja ini satu event yang sangat luar biasa. Kalau saya coba ulik, ya, cari di jejak digitalnya, sepertinya pertama kali di dunia, malah di dunia. Sepertinya, ya. Nah, jadi ini kenapa tidak, ya, menjadi hal yang menjadi hal yang kita tunggu-tunggu se-Kota Batam. Saya juga dapat informasi, ya, beberapa teman, ya, beberapa wisatawan, baik travel agent ataupun secara personal, ya, ingin hadir di kegiatan ini, Yang Mulia, dari Singapura, Malaysia, negara serumpun juga dilibatkan. Seperti itu kita undang, termasuk juga wisatawan domestik kita. Tak salah dari Kalimantan Barat, Mempawah, Kerajaan Mempawah, ya. Dan banyak yang lainnya. Seperti itu. Posisi wajah Betawi, ya. Jadi ini kita lebih kepada atraksi budayanya. Ya.
Mungkin saya tambahkan sedikit, silakan. Dinda, ya, berkaitan dengan hari jadi Silaturahmi Akbar dan Batam Bertanja ini, ada hal yang menarik ini. Kita tak mau menghilangkan identitas saudara-saudara kita yang berasal dari daerah lain. Ya. Jadi hari itu, ya, Silaturahmi Akbar itu kita dalam tanda petik mempersilakan, ya, yang kita undangkan ketua ormas bersama semua anggota ormas mereka, gitu, dan paguyuban mereka. Dan untuk ketua, sekretaris dan bendahara ormas dan paguyuban, ya, paguyuban yang ada itu, tadi saya bilang miniatur Indonesia kita ini, itu kita mempersilakan mereka menggunakan baju kebesaran masing-masing, ya, dan anggotanya kita arahkan untuk bertanja, gitu loh. Oke. Itulah yang nanti akan bersama-sama kita bayangkan 3.000 orang di Engku Putri, semuanya bertanja, ya, mungkin ada yang berpakaian lengkap, ada hanya tanja saja dan sebagainya, itu akan menjadi sebuah pandangan yang luar biasa menurut saya. Bagaimana bayangkan orang Jawa Timur, dari Batak, semua Padang sebagai Flores, NTT, NTB sebagainya menyatu di Engku Putri tanpa melihat suku bangsa yang sebagainya. Mereka semua dalam tanda petik menghargai Melayu dengan mengadopsi atau memakai tanja sebagai identitas Melayu pada hari itu, gitu. Tapi dengan tidak meninggalkan identitas asli mereka. Jadi ketua sekretaris bendahara mereka itu kita silakan untuk menggunakan pakaian kebesaran masing-masing. Nampak warnanya nanti di Engku Putri. Samping ada ribuan yang bertanya, juga tidak menghilangkan identitas dari daerah lain. Dan itulah Batam sebenarnya. Yeah. Kita adalah majemuk, ya, heterogen. Semua suku bangsa ada di sini. Jadi tambahan dari saya. Baik, mungkin saya masih ke Yang Mulia Datuk Setia Utama. Ya. Mungkin sempena ulang tahun LAM yang ke-25, ini momentum HUT LAM yang ke-25. Mungkin dari Datuk sendiri, pesan apa yang ingin yang boleh sampaikan kepada masyarakat Batam melalui gerakan Batam Bertanja ini? Silakan. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ini pertanyaannya, saya tunggu dari tadi terus terang. Ya, karena kita setiap mengadakan acara pasti ada tujuan yang kita capai, goal gitu ya. Saya bilang kita majemuk, ya, bermacam bangsa, suku yang ada di Batam ini gitu loh. Kan kita selalu bilang keberagaman. Kita tahu negara kita Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Mungkin insya Allah besok itu dari dari Banyuwangi sampai ke Aceh sampai Banyuwangi ada di Batam. Kita ingin menjaga harmoni, harmoni dalam keberagaman. Maka nanti besok itu ada mungkin slogan, ya, mau kita gaungkan bahwa Batam adalah kampung kita, gitu. Ya, Batam kita semua, bukan hanya kampung Melayu. Batam adalah kampung kita, orang-orang yang berada di Batam, gitu. Dengan tujuan satu, ya, menjaga Batam aman, damai dan sejahtera. Itu yang kita inginkan. Jadi itu, Dinda, memang goalnya adalah itu. Bagaimana kita menciptakan harmoni dalam keberagaman. Itu saya kira kata kuncinya. Mungkin satu lagi Yang Mulia, harapan Yang Mulia terhadap masa depan budaya Melayu di Batam, khususnya terkait keberlangsungan tanja di generasi muda atau generasi mendatang, seperti apa? Betul, ini juga pertanyaan yang luar biasa, ya. Kita ingin selain ormas paguyuban, kita juga mengundang mahasiswa dan pelajar untuk hadir di acara besok itu, gitu loh, ya. Kita ingin tradisi ini, mereka tahu. Mungkin nanti dalam sambutan saya sedikit akan saya singgung tentang tanja. Bagaimana cara tanja itu berasal, bagaimana syarat untuk dia disebut sebagai tanja, dan bagaimana cara memakai tanja dan seterusnya, gitu loh. Agar tradisi ini, budaya ini, ya, itu tidak hilang, ya, tidak hilang. Terus terang di budaya Melayu kita diajarkan ada 3 hal yang penting itu. Ada adat yang sebenarnya ada adat istiadat, dan ada adat yang diistiadatkan, gitu. Ya, itu penting itu. Ini 3 unsur ini harus ada dalam Melayu, membuat Melayu tetap eksis sampai kapanpun. Dan itu yang paling penting adalah bagaimana kita menyentuh Gen Z, generasi hari ini, ya, generasi muda kita, yang mungkin 20-30 tahun akan datang mungkin sudah tidak ada di sini, tapi budaya Melayu itu tetap eksis. Kemudian kita juga punya cita-cita sebenarnya dalam keberagaman ini, ya, tentu saya selalu sampaikan, kita tak minta banyak, ya, dimanapun ini terjadi, gitu loh. Orang kita sebutnya antara Ansor dan Muhajirin, gitu loh. Kita harus menghormati orang Ansor, orang yang sudah orang tempatan lah, yang sudah berdiam lama di sini, menjadi orang suku asli di sini. Sementara menghormati hak-hak saudara kita yang lain yang datang ke Batam, ya, sebagai tamu kita. Layaknya kita bersikap dengan tamu, itu kita akan menghormati tamu-tamu kita tanpa, gitu kan, menghilangkan budaya asli yang ada di kota Batam itu. Itulah apa? Melayu, gitu. Kita ingin semua suku bangsa yang ada di Batam terutama itu untuk saling menghormati, menghargai, dan Melayu tetap sebagai payung negeri, ya. Dan yang lain itu
saya bilang selalu menyebutnya dengan sebati dalam menjaga gitu. Ya, mungkin saya ingin sampaikan sebagai pantun dalam kesempatan ini. Ya. Ikan sagai, ikan tenggiri, ikan patin di dalam raga. Melayu tetap sebagai payung negeri, saudara yang lain sebati menjaga. Ini penting ini untuk saya sampaikan, karena itulah konsep dari Madani yang sebenarnya gitu loh. Karena kita tahu Batam adalah bandar dunia Madani. Madani itu rukun damai antara Ansor dengan Muhajirin. Yang kita zaman Rasulullah dulu, ya, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya. Kita orang mohon maaf, dalam hal ini orang Muhajirin harus bangga. Dia adalah bagian dari kaum Muhajirin, kaum Rasulullah yang berhijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Itulah asal usul penyebutan nama Madani yang sebenarnya. Ya, antara Ansor, Muhajirin datang, Ansor menerima dengan senyum dan sebagainya. Itulah kita Melayu. Kemudian yang dari mohon maaf dari Padang, dari Batak, dari Jawa sebagainya datang sebagai kaum Muhajirin datang ke Batam dan di welcome dengan baik orang Batam, orang Melayu, dan alhamdulillah hari ini Batam yang kita harapkan aman, ya, damai dan sejahtera. Artinya berharmoni dalam harmoni dalam kebinekaan atau harmoni dalam keberagaman. Baik. Ya, bahasa-bahasa yang kita selalu sebutkan itu. Baik, terima kasih Yang Mulia Dato' Wira Setia Utama. Dan pemirsa Batam TV, jangan kemana-mana karena dialog kita Batam Bertanjak, langkah strategis menjaga budaya Melayu di industri Kota Batam. Sempena ulang tahun dalam Kota Batam ke-25 akan kita lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri terbang berkawan, terbangnya hinggap di atas ranting. Perkenalkan, saya bernama Irwan, putra asli Pulau Pemping. Alhamdulillah, pada hari ini saya dipercaya oleh Museum Raja Ali Haji untuk menjelaskan berbagi informasi tentang tanjak. Sebelum kita mengenal tanjak, di alam Melayu, ikatan kepala itu secara umum disebut dengan destar. Dari destar inilah terbagi beberapa jenis ikatan kepala di alam Melayu. Yang pertama itu tengkolok, yang kedua tanjak, yang ketiga songkok, yang keempat getam, yang kelima semutar. Jadi dari ikatan kepala di alam Melayu barulah terbagi tadi beberapa jenis, yakni tanjak. Nah, di dalam kitab Salatus Salatain dijelaskan oleh Laksmana Hang Tuah. Ada 3 hal yang dipegang oleh orang Melayu. Nah, yang pertama alif, yang kedua ba, yang ketiga ta. Alif simboliknya adalah Al-Quran, berkaitan dengan agama, yakni agama Islam. Yang kedua adalah ba. Ba ini berkaitan, simboliknya adalah keris, melambangkan bangsa, yakni bangsa kita, bangsa Melayu. Yang ketiga ta, tanjak. Tanjak itu melambangkan tanah air, yaitu tanah yang dipijak. Tadi tanjak itu bermakna tanah yang dipijak. Jadi ketika orang tersebut memakai tanjak, dia mengakui tanah yang dipijaknya adalah tanah Melayu. Jadi banyak macam jenis tanjak. Kita akan bahas yaitu tentang tanjak warisan. Jadi tanjak warisan, tanjak yang diwarisi. Ya, tanjak yang diwarisi oleh orang-orang tua kita dulu. Jadi tanjak warisan berarti tanjak yang dipelajari secara turun-temurun, tak asal dalam membuatnya. Dia ada syarat dan ketentuan dalam proses pembuatan tanjak warisan. Jadi tanjak fungsinya yaitu yang pertama taraf puasa, terus simbolik
kerajaan. Terus sebagai penghalang peluh di kepala yang turun ke muka. Fungsinya sebagai merapikan rambut. Merapikan rambut untuk kegiatan ritual, untuk kegiatan adat istiadat, untuk kegiatan adat. Jadi fungsi tanjak banyak. Jadi kita ketika memakai tanjak, kita tahu fungsi tanjak itu apa. Yang pertama, fungsi dia tadi taraf kuasa. Berarti ketika orang tersebut memakai tanjak, dia tahu posisi dia apa gitu. Contohnya panglima laskar dengan pangkat tertinggi. Jadi jenis tanjaknya ada. Ya, bisa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus Batam Bertanjak, langkah strategis menjaga budaya di kota industri sempena ulang tahun DLAM ke-25 Kota Batam. Dan kita masih bersama Dato' Ardiwinata yang merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Dan tadi di segmen pertama kita kehadiran Yang Mulia Dato' Wira Setia Utama yang merupakan Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau dan Kota Batam. Tapi di segmen kedua ini kita fokus bersama Bapak atau Dato' Ardiwinata, dan Yang Mulia juga berhalangan sedikit tadi Dato', dan melanjutkan kegiatan beliau, dan kita lanjutkan berdua Dato'. Sempena Batam Bertanjak, kita mungkin fokus dari segi kebudayaan dan pariwisata Kota Batam ini, menilai event dari Batam Bertanjak ini seperti apa mungkin. Jadi kalau kita lihat Batam Bertanjak ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa kegiatan ini sangat baik sekali karena dalam kemasan atraksi budaya. Nah, inilah kesempatan emas untuk kita melihatkan, mempertontonkan, mempromosikan kearifan lokal. Kearifan lokal, karena Batam ini bagian dari Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan penduduk asli adalah Melayu. Nah, salah satu kebudayaan atau kalau kita bilang mungkin lebih ke pakaian tradisional kita tuh, salah satu ikat kepalanya adalah tanjak. Nah, ini dia. Walaupun prosentase kita hampir 18-20%, tapi karena Batam ini adalah kota industri, ahli kapal, perdagangan, kemudian jasa dan pariwisata, jadi Batam merupakan tempat yang sangat welcome, terbuka, apalagi kita bertetangga dengan saudara kita dari Singapura dan Malaysia, artinya Batam suatu kota yang terbuka. Ya, jadi karena saya juga salah satu unsur ketua di Lembaga Adat Melayu, bahwa Lembaga Adat Melayu ini merupakan payung dari budaya-budaya yang lain. Kalau misalnya pengenjauan tahannya itu bersifat paguyuban, kalau saya tidak salah dari Kesbang Pol kita, bahwa hampir 78 paguyuban yang ada di Kota Batam ini. Nah, Batam Bertanjak, tadi Yang Mulia Raja Haji Muhammad Amin, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kepri Kota Batam, sudah menyampaikan bahwa disejalankan dengan ulang tahun LAM Kepri Kota Batam, Batam Bertanjak, dan tentunya tadi silaturahmi atau dengan teman-teman, saudara-saudara kita dari paguyuban-paguyuban yang lainnya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Di saat kita sangat membutuhkan kekompakan, kebersamaan, keharmonisan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Baik, Dato', melalui mungkin Batam Bertanjak ini, sejauh mana ini Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ini melibatkan para pelaku wisata seperti hotel, IO, dan agent travel gitu? Ya. Seperti apa? Jadi itinerary dari Batam Bertanjak ini nantinya itu sangat luar biasa ya. Pertama dari visitornya, dari teman-teman paguyuban, terus kita juga
mempromosikan, mempublikasikan ini juga ke Singapura, Malaysia, teman-teman yang sebenarnya se-Indonesia ya, yang sebangsa karena serumpun dan sebangsa. Yang mulia Raja Haji Muhammad Amin tadi sudah menyampaikan, Ketua Umum LAM kita, bahwa Melayu ini bangsa, ya. Artinya kalau kita lihat tadi menarik dari mulai Aceh tadi sampai ke Kalimantan Barat, sampai juga mungkin DKI ya, terus tadi juga sampai ke Philippines, terus Thailand seperti itu kan, bahwa ini semua adalah bangsa yang besar. Nah, artinya ini akan, insya Allah ya, akan bergabung di Batam Bertanjak yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 September ini dari siang hari. Ya, seperti itu. Dan juga mungkin kalian ya, takut terlupa ini ya, kita juga mengundang salah satu artis. Oh, nanti ada artisnya itu dari tetangga kita Malaysia, mungkin sangat famous di orang-orang Melayu ya, yaitu Roger Kajul. Mungkin udah berapa kali ke Kota Batam juga. Biasanya mereka dia main di ballroom. Ya, sekali ini kita coba dorong di open space di Dataran Engku Putri nantinya. Baik, kita lihat ini tanggal 14 September, dimulai jam berapa? 1.30 setelah di zuhur. Dataran Engku Putri. Nanti waktu pas kita asar, kita break, memberikan teman-teman kita untuk sholat terlebih dahulu yang muslim, nanti kita lanjut lagi. Nah, seperti itu. Baik, mungkin kita lanjut lagi mengenai Batam Bertanjak, Datuk. Ini bagaimana sinergi antara sektor pariwisata dan pelestarian budaya untuk menciptakan daya saing Batam ini jika dibandingkan dengan destinasi lain seperti apa gitu? Peluang dari sektor budaya ini? Iya. Tadi juga belum saya tambahkan lagi ya. Tadi kan bagaimana keterlibatan dengan sektor yang lain. Nanti di kegiatan itu juga ada bazar. Jadi kita menyediakan bazar 3 hari ya, bukan di acara puncak saja. Insya Allah nanti dari tanggal 12 itu sudah ada bazar. Nah, ada beberapa stand yang menampilkan kebudayaan. Jadi bagipun nanti teman-teman yang tidak memiliki tanjak ya, bisa on the spot beli di tempat dengan harga yang didiskon oleh pelaku usaha UKM kita yang membuat tanjak sampai 50%. Jadi ini nggak apa saya bocorkan harga ya, karena pada kita meeting kemarin mereka sendiri menyampaikan nanti ada tanjak ya, tanjak itu ada 2, tanjak warisan, ini tanjak warisan ya, semuanya ada tanjak kreatif, tanjak kreasi. Jadi itu sekitar 100.000 itu ada yang seharga seperti itu. Jadi bisa beli di tempat nantinya. Ini yang ditanyakan oleh Dira Herman tadi, perputaran ekonomi juga ada keterlibatan di situ. Termasuk juga tentunya teman-teman hotel, nanti tamu-tamu ya yang akan hadir bukan hanya dari Batam, tapi juga ada sebahagiannya dari luar. Termasuk juga wisatawan, mungkin paket-paket pariwisata yang mereka buat. Tentunya hotel mendapat bahagian. Kalau hotel mendapat bahagian daripada kegiatan ini, juga restoran. Pasti juga transportasi. Artinya saling terikat ya? Iya, beginilah pariwisata. Pariwisata itu sektor yang sangat jejaring gitu ya. Ya, dapat semua bahagiannya seperti itu. Gitu. Termasuk MICE tadi ya? Termasuk MICE, Meeting Incentive Convention Exhibition. Salah satu ya bazar tadi juga. Kemudian juga kita nggak tahu ya, mungkin di dalam event ini karena sudah kita promosikan jauh hari, wah sembari kita melihat Batam Bertanjak, mungkin ada satu diskus yang kita laksanakan di hotel, meeting seperti itu, ini juga termasuk MICE, seperti itu. Artinya tidak menutup kemungkinan gitu? Iya, benar. Baik, mungkin tuh kalau kita bicara mengenai event, dari mungkin Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam sendiri untuk tahun ini, mungkin bisa di-spill sedikit? Wah, banyak sekali ya. Terutama kita juga berterima kasih ya, karena setelah COVID ini ada 3 itu kata-kata kunci kita melaksanakan atraksi. Pertama, kita harus berinovasi, kedua kita harus bisa beradaptasi, dan tentunya kita harus
bisa berkolaborasi. Nah, yang kolaborasi ini saya sangat berterima kasih dengan event organize ya, paguyuban, terus organisasi-organisasi baik profesi, komunitas-komunitas yang tidak henti-hentinya menyelenggarakan event-event di Kota Batam. Ada event musik, ada tentunya ada event kebudayaan, event-event kreatif dan sebagainya. Di mana saya tahu karena rekomendasi izin keramaiannya berada di Dinas Kebudayaan dari Pariwisata. Nah, pemerintah itu ada dua. Ya, pertama sifatnya memang sebagai penyelenggara. Kedua kita juga mensponsori atau supporting, mendukung kegiatan ini. Nah, kalau event-event yang sebagai penyelenggara, kita insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan menyelenggarakan Sea Eagle Boat Race yang 13 tahun tidak digelar. Sea Eagle di belakang Padang. Ini event dayung ya, yang sangat sebenarnya merakyat. Ini responnya sudah sangat luar biasa. Ini rencananya kapan? 13 tahun. Kita melihat air dan cuaca diperkirakan di akhir-akhir November seperti itu diperkirakan. Kemudian kita juga di samping Batam Bertanjak ya. Ada beberapa kegiatan yang sebagai supporting yang kita juga seperti nanti di Pulau Putri insya Allah ya, Pulau Putri itu akan ada satu event yang juga sangat marketable, yang juga sudah banyak visitornya, yaitu beratap langit. Nah, yang uniknya pelaksanaannya venue-nya berada di pulau terdepan Indonesia. Di depannya Singapura, pulaunya adalah Pulau Putri di Nongsa. Nah, ini event organize-nya yang sangat create ya, seperti itu. Terus kita juga alhamdulillah nantinya di bulan tadi Oktober ya, ini bulan November juga banyak sekali kegiatan, yaitu Baja Fast, Jazz and Fashion. Nah, ini di Panbil dan akan menghadirkan satu legend kita, diva kita, yaitu Vina Panduwinata. Nah, ini juga market yang sangat ditunggu wisatawan mancanegara dari Singapura dan Malaysia karena ada fansnya. Diva ya? Diva. Kemudian juga banyak yang lain-lainnya yang tidak kalah pentingnya. Nanti ada di bulan Oktober juga ada event festival rock 3 negara dari Malaysia, Singapura. Tempatnya di Cincai ya, di Cincai restoran ya, seperti itu. Ini ada beberapa grup band rock yang legend juga di Singapura dan Malaysia bersama dengan Batam itu akan tampil bersama. Ini juga. Dan banyak event-event yang lain ya, ada event mancing, kemudian bazar-bazar, sangat luar biasa. Tapi khusus kolaborasi ini dengan mungkin Lembaga Adat Melayu Kota Batam. Selain Batam Bertanjak, mungkin sebelumnya pernah juga buat event yang berkolaborasi dengan dalam sangat luar biasa itu kita adalah Kenduri Seni Melayu. Kenduri Seni Melayu. Itu sudah merupakan event yang identik dengan Batam dan sudah 3 kali kalau saya tidak salah. Artinya event tahunan ya? Tahunan, annual event tercatat di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai Karisma Event Nusantara. Jadi seluruh event-event yang ada di Indonesia terkumpul di 110 event, dipilih, dikurasi oleh 14 kurator. Salah satunya adalah Kenduri Seni Melayu. Pertama adalah event yang tidak pernah tidak dilaksanakan, walaupun COVID tetap dilaksanakan dengan beradaptasi pada kondisi saat itu. Artinya ini salah satu event prioritas gitu. Priority ya. Jadi event budaya seperti ini sangat luar biasa. Kemudian event-event yang lain ya, yang memang sangat kita support ya, event LAM termasuk kemarin di-combine juga pelantikan pengurus LAM, itu juga ada kita buat sedikit mini event budaya seperti itu. Banyak sekali ya. Tapi di khusus atau event Batam Bertanjak nanti ini dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini ada agenda khusus atau ada cara sendiri gitu? Oh, kita berkolaborasi. Ya, karena event itu pertama itinerary-nya yang saya bilang tadi, ada artisnya ya, Roger Kajul. Kemudian juga nanti ada arak-arakan nasi besar. Nasi besar ini kalau
Ini salah satu orang bagian dari Melayu, budaya Melayu juga. Iya, budaya Melayu yaitu sebagai berkat gitulah ya. Ya. Kalau apa mungkin seperti tumpeng gitu ya, tapi dia beda, ada telurnya ya, sebagai kalau kita lihat tuh waktu berzanji ya, tepung tawar itu kan ada nasi besarnya. Ini kita akan buat ataupun waktu hari jadi Kota Batam, ini nasi besar ini nanti juga ada di sana. Kalau saya tidak salah sampai 24, kalau bisa nanti melambangkan 25, nanti ada satu nasi besar yang lebih besar, seperti itu konsepnya. Kemudian juga beberapa atraksi seni seperti ada kompang, silat, nantinya situ massal sifatnya. Kemudian juga ada satu ya yang unik, kita coba mengangkat kembali tari-tari yang legend seperti Serampang 12, Mainang Pulau Kampai. Ini yang sudah tidak dipertontonkan lagi. Ini kita coba angkat lagi. Nanti ada di situ ya, di Batam Bertanjak. Ada seperti itu. Nanti ada juga penyanyi lokal, ada Malai Kustik ya, yang kebanggaan kita, merupakan grup musik khusus Melayu, ya, kearifan lokal Melayu. Malai Kustik juga akan tampil nanti di acara itu. Baik, Datuk, kita tahan dulu. Nanti kita spill lagi mengenai Batam Bertanjak 2025, sempena ulang tahun dalam Kota Batam yang ke-25 sesaat lagi. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung nuri terbang berkawan, terbangnya hinggap di atas ranting. Perkenalkan, saya bernama Irwan, putra asli Pulau Pemping. Alhamdulillah, pada hari ini saya dipercaya oleh Museum Raja Ali Haji untuk menjelaskan berbagi informasi tentang tanjak. Sebelum kita mengenal tanjak, di alam Melayu, ikatan kepala itu secara umum disebut dengan destar. Dari destar inilah terbagi beberapa jenis ikatan kepala di alam Melayu. Yang pertama itu tengkolok, yang kedua tanjak, yang ketiga songkok, yang keempat getam, yang kelima semutar. Jadi dari ikatan kepala di alam Melayu barulah terbagi tadi beberapa jenis, yakni tanjak. Di dalam kitab Salatus Salatain dijelaskan oleh Laksmana Hang Tuah. Ada 3 hal yang dipegang oleh orang Melayu. Yang pertama alif, yang kedua ba, yang ketiga ta. Alif simboliknya adalah Al-Quran, berkaitan dengan agama, yakni agama Islam. Yang kedua adalah ba. Ba ini berkaitan, simboliknya adalah keris, melambangkan bangsa, yakni bangsa kita, bangsa Melayu. Yang ketiga ta, tanjak. Tanjak itu melambangkan tanah air, yaitu tanah yang dipijak. Tadi tanjak itu bermakna tanah yang dipijak. Jadi ketika orang tersebut memakai tanjak, dia mengakui tanah yang dipijaknya adalah tanah Melayu. Jadi banyak macam jenis tanjak. Kita akan bahas yaitu tentang tanjak warisan. Jadi tanjak warisan, tanjak yang diwarisi. Tanjak yang diwarisi oleh orang-orang tua kita dulu. Jadi tanjak warisan berarti tanjak yang dipelajari secara turun-temurun, tak asal dalam membuatnya. Dia ada syarat dan ketentuan dalam proses pembuatan tanjak warisan. Jadi tanjak
fungsinya yaitu yang pertama taraf puasa, terus simbolik kerajaan, terus sebagai penghalang peluh di kepala yang turun ke muka. Fungsinya sebagai merapikan rambut. Merapikan rambut untuk kegiatan ritual, untuk kegiatan adat istiadat, untuk kegiatan adat. Jadi fungsi tanjak banyak. Jadi kita ketika memakai tanjak, kita tahu fungsi tanjak itu apa. Yang pertama, fungsi dia tadi taraf puasa. Berarti ketika orang tersebut memakai tanjak, dia tahu posisi dia apa gitu. Contohnya panglima laskar dengan pangkat tertinggi. Jadi jenis tanjaknya ada. Jenis-jenis tanjak yang banyak dipakai di Kepulauan Riau, Batam khususnya, adalah tanjak dengan simpul ketupat palas. Simpul Ya, terima kasih pemirsa Batam TV. Kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Dan kita masih bersama Dato Ardi Winata yang merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Dan kita tadi sudah mengupas bagaimana upaya pelestarian budaya Melayu, khususnya melalui gerakan Batam Bertanjak ini, dan dapat berjalan beriringan dengan pesatnya perkembangan Kota Batam saat ini. Mungkin saya penasaran sedikit Pak, bagaimana melihat pelestarian budaya, dari Dinas sendiri melihat pelestarian budaya dengan perkembangan Kota Batam saat ini yang kita bilang cukup modern Pak gitu. Ya, begini, secara aturan ya, Adinda Herman, bahwa budaya itu ada 10 rumahnya plus cagar budaya. Ya. Ada 10, 10-nya itu apa? Berdasarkan aturan ya, berdasarkan regulasi, di mana aja sama, se-Indonesia mungkin dunia, ada 10 yang kalau kita sebut namanya pokok pikiran kebudayaan daerah, namanya PPKD. Itu ada mulai dari bahasa, kemudian ada tradisi lisan, kemudian ada teknologi tradisional, ada pengetahuan tradisional, kemudian seni pertunjukan, terus permainan rakyat, kemudian juga ritus, ya. Ini ada 10 seperti itu. Plus salah satunya adalah juga cagar budaya. Itulah kebudayaan. Jadi luas sekali. Nah, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, kita coba karena tugas ya, karena tugas kebudayaan ini merupakan malah nomenklatur kita itu adalah kebudayaan dulu, kebudayaan dan pariwisata. Kebudayaannya lebih dulu. Artinya ini ada satu message atau ada satu pesan khusus bagaimana budaya ini bermastautin, terutama mungkin ke kearifan lokal, kearifan lokal. Dalam artian bahwa apa yang disampaikan tadi yang mulia Raja Haji Muhammad Amin, bahwa bagaimana lam atau budaya Melayu itu menjadi payung daripada budaya-budaya yang lain, kearifan. Nah, kita juga terima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat kita yang menginisiasi lahirnya satu peraturan daerah, walaupun orangnya nggak ada di sini, salah satunya pengurus LAM, ketua LAM, dan beliau juga adalah anggota DPRD Kota Batam, Dato Yunus SPI, ya. Assalamualaikum Dato, yang mungkin bisa mendengar. Selamat sore Dato. Selamat sore Dato Yunus SPI. Mungkin kapan-kapan bisa kita undang. Boleh kita undang. Lahirnya satu, dan teman-teman ya di DPR yang lain, satu regulasi, yaitu peraturan daerah. Nah, peraturan daerah nomor 1 tahun 2018, yaitu pemajuan kebudayaan Melayu. Ini sangat luar biasa. Artinya sudah perda gitu Pak ya? Sudah ada perda, dan banyak yang studi tiru ke Batam. Nah, kita dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
ada beberapa pasal yang harus diatur dengan peraturan dengan perwako, peraturan wali kota. Dan kita sudah punya seperti baju ya, pakaian tentang pakaian Melayu itu sudah ada perwako. Cukup kuat ya Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian ada tentang ornamen ya dan sebagainya. Jadi perwako-perwako itu sudah kita buat. Artinya secara dasar hukumnya sudah sangat kuat sekali ya. Tinggal lagi implementasi dan sosialisasi. Nah, alhamdulillah juga bandara kita sekarang sudah menggunakan bahasa Melayu. Nah, ini kalau yang terbang dari Batam atau ke Batam sudah mendengarkan announcement-nya. Announcement atau ya. Sudah menggunakan juga bahasa Melayu. Di samping bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan sudah ada bahasa Melayu. Ya. Nah, juga yang lain-lainnya, hotel itu kita mungkin, sudah mungkin menandakan ini daerah Melayu gitu ya, Pak ya. Kearifan. Nanti runtutannya ornamen ya. Kemudian juga kita tahun kemarin sudah memberikan penghargaan terhadap amenity kita, yaitu Hotel Santika. Itu sudah sangat mengadop ya tradisi lokal, kearifan lokal Melayunya, mulai dari resepsionisnya, termasuk menu-menu masakannya dan sebagainya. Ini kita dorong semuanya ya. Nanti hotel-hotel, restoran sudah mulai banyak yang menggunakan seperti baju Pak Herman ya, baju kurung, karena baju kurung kita tuh ada dua. Pertama ada baju yang cekak musang, kemudian ada yang juga yang tanpa yang seperti ini cekak musang. Ini cekak musang. Ada yang namanya teluk belanga, ya, yang perempuan ada kebaya labuh. Inilah bentuk yang kalau kita bilang pelestarian. Dan plus satu lagi adalah pemajuan. Nah, saya kemarin mengikuti satu membuka ya acara, bukan membuka, malah hadir di situ di BTB atau Batam pariwisata politeknik pariwisata di BTP ya, Batam Tourism Politeknik. Ada Batam Tourism Politeknik ya. Itu mereka sudah mendigitalkan Gurindam 12 secara digital. Ya, saya pikir ini pemajuan. Artinya anak-anak muda kita sudah tersentuh dengan sudah memikirkan itu. Karena kebudayaan itu juga harus ada pelestarian dan harus ada juga pemajuannya. Berkembang gitu, Pak. Yes, seperti itu. Nah, ini dia. Di Batam harus kita dorong terus. Kenapa demikian? Batam ini border Singapura, Malaysia, apalagi Singapura ya, yang semua paspor ataupun semua bangsa ada di sana. Artinya ini merupakan benteng atau ibaratkan kalau kita itu seperti pertahanan gitu ya, bahwa budaya kita tidak boleh hilang. Budaya Indonesia tidak boleh hilang. Apalagi di bumi tanah Melayu ini kita budaya Melayunya. Karena budaya itu adalah identitas. Ya, identitas diri. Kalau kita bertanjak nantinya, wah ini pasti orang Melayu. Ya. Bahasa seperti itu. Nah, ini yang perlu terus kita pikirkan dengan beberapa hal, termasuk cagar budaya. Kita punya museum. Ya, museum kita sekarang saya juga sudah punya tenaganya. Tapi museum kita juga punya koleksi budaya Melayu, Pak. Iya, saya sudah punya arkeolog sekarang, sudah punya sejarawan di PNS ya, Pegawai Negeri Sipil, dari Universitas Udayana, kemudian dari Jogja, begitu. Nah, museum ini merupakan salah satu pengejawantahan kita yang 10 objek pemajuan plus tadi cagar budaya. Ini koleksi tanjak juga ada di museum. Ya, ini salah satu ya. Mungkin pemirsa mau lihat ini beberapa tanjak yang saya buat. Ini adalah koleksi dari Museum Batam Raja Ali Haji. Mungkin kalau untuk pengetahuan detailnya juga bisa langsung ke sana, Pak, ya? Boleh, sudah ada. Kalau kita bilang pramuwisatanya ya, lokal guide-nya yang bisa menjelaskan tadi yang seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Raja Haji Muhammad Amin. Datuk Wira Setia Utama. Wira Setia Utama, apa itu yang namanya tanjak Dendam Tak Sudah, kemudian ada Balung Raja, kemudian ada Bugis Tak Balik, macam-macam ya. Tadi ada di tayangan juga sudah kita tayangkan, Pak, ya? Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertanyaan Adinda Herman tadi, bagaimana kita
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam itu melestarikan dan plus juga memajukan. Artinya tetap relevan dengan perkembangan zaman saat ini gitu Pak. Benar. Jadi kita harus protect biar bangsa di luar ya bahwa kita bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berbudaya, bangsa yang besar, bangsa yang punya kearifan lokal yang bermacam-macam. Nah, kalau ke Batam tentunya Melayu seperti itu. Baik, sedikit lagi Pak, harapan dan himbauannya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ini melalui Batam Bertanjak Sempena HUT LAM ke-25, silakan. Ya, himbauan ya. Himbauannya kami mengajak ya pemerintah Kota Batam, tentunya Bapak Wali Kota Batam, Ibu Wakil Wali Kota Batam, dan saya sendiri sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Ayo di tanggal 14, nantinya 14 September tahun 2025 ini, tepatnya mulai pukul 13.30 WIB di Dataran Engku Putri. Mari kita hadiri beramai-ramai ya, tidak membedakan suku bangsa. Kita melaksanakan atau mengikuti event Batam Bertanjak untuk yang pertama kali. Sempena dari hari ulang tahunnya, hari jadinya Lembaga Adat Melayu Kepri Kota Batam. Nah, banyak sekali atraksi-atraksi seni Melayu yang ada di sana, antara lain mungkin kompang masal, tari masal, kemudian ada tari tradisional kita seperti Serampang 12 ya, dan tentunya ada bazar yang bisa mencicipi kuliner-kuliner khas Melayu, dan juga teman-teman kuliner dari berbagai macam suku bangsa yang ada di Indonesia ya, dari teman-teman dari paguyuban. Dan kita juga menghadirkan salah seorang artis yang terkenal, yaitu Roger, artis Melayu dari Malaysia ya. Kemudian tentunya juga jangan lupa kita menggunakan tanjak. Jadi kalau nanti juga ada yang datang tapi tidak datangnya boleh support budaya lokal Pak ya. Boleh nantinya, karena kita menyediakan stand untuk membeli tanjak yang terjangkau dengan dompet seperti itu. Sesuai kebutuhan juga ya. Iya, harus hadir nih di acara Batam Bertanjak, luar biasa. Baik, terima kasih sekali lagi Dato' Ardi Winata atas kesempatannya kali ini sudah hadir di Batam TV dan menjelaskan bagaimana pentingnya kita sama-sama mendukung event Batam Bertanjak 2025 sempena ulang tahun Lembaga Adat Melayu Kota Batam yang ke-25. Dan sekali lagi jangan lupa kita datang sama-sama mendukung tanggal 14 September 2025 tepatnya di Dataran Engku Putri. Baik Dato', terima kasih, semangat selalu untuk memajukan pariwisata Kota Batam dan sukses selalu untuk event-eventnya. Nanti kita tunggu event-event selanjutnya di 2025 ini dan di 2026 nantinya. Insyaallah. Baik, pemirsa Batam TV, demikian dialog khusus kita kali ini Batam Bertanjak, langkah strategis menjaga budaya di kota industri Kota Batam sempena ulang tahun LAM ke-25 Kota Batam. Akhir kata, saya Herman Syarif yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Batam TV, inspirasi Kepri.